Kembali lagi di Bin Salim, Bincang Santai Pelajar Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kami sedang bersama dengan Umi Nurbaiti SAG dengan mengangkat tema Malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini? Apakah lancar? Insya Allah, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Umi. Pertanyaan pertamanya Umi, mengapa malam Lailatul Qadar itu disebut lebih baik dari 1000 bulan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja dijawab ya. Kenapa disebut lebih baik dari 1000 bulan? Karena pada malam itu amaliyah umat Nabi Muhammad dilipat gandakan dan dapat menyaingi ibadah seorang hamba yang beribadah selama 80 tahun tanpa noda sedikit pun. Nah, istilah Lailatul Qadar ini berawal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Musa, tepatnya umat Nabi Musa. Dia seorang biasa, tapi ibadahnya luar biasa. Apanya yang luar biasa? Siangnya dia jihad, malamnya dia qiyamul lail, dengan menghidupkan malam tanpa melakukan dosa sedikit pun. Itu dilakukannya sudah selama 80 tahun. Nah, mendengar cerita itu, lalu sahabat Nabi yang hadir pada saat itu menjadi sedih, ya, dan tidak semangat. Kenapa tidak semangat? Karena merasa mereka kan baru terima ajaran Islam hanya beberapa tahun. Bagaimana bisa menyaingi ibadahnya umat Nabi Musa yang sudah 80 tahun tanpa noda sedikit pun. Nah, di tengah kesedihan, di tengah kegundahan para sahabat, maka turunlah wahyu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai akhir, yang ujung kalimatnya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kalau menurut hitungan kita, hitungan matematika berapa? 83 tahun lebih kurang. Masih bonus 3 tahun umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kata Rasulullah, kalian tidak perlu bersedih karena kita ada malam Lailatul Qadar yang turun pada malam bulan Ramadan. Nah, itulah asal-usul kenapa ada istilah Lailatul Qadar. Intinya bahwa disebut dengan Lailatul Qadar karena pada malam itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, di mana semua amaliyah ibadah umat Islam pada malam hari itu dilipat gandakan pahalanya sampai hitungan bighairi hisab. Artinya tidak bisa lagi makhluk menghitung betapa besarnya ganjaran orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut pertanyaan kedua, Umi. Pertanyaannya, apa saja amalan-amalan yang disunahkan untuk dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Pertanyaan yang bagus dari Ita. Amalan-amalan yang sudah dirangkum oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, itu ada 8 amaliyah yang bisa kita lakukan pada malam itu, tapi mungkin cuma yang bisa kita lakukan di negara kita hanya 7.
mulai dari sholat tahajud, pokoknya mengutamakan sholat-sholat sunnah setelah sholat wajib. Ya, karena kenapa? Ibadah sholat sunnah pada bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah wajib pada bulan yang lain. Apalagi ibadah yang wajib. Nah, ibadah yang wajib itu di bulan ini harus kita laksanakan betul-betul dengan sempurna. Kalau bisa tepat waktu, jangan sampai melalaikan waktu, karena balasannya atau ganjarannya bighairi hisab. Tidak bisa kita menghitung pahalanya sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, tilawah Al-Quran. Ya, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, baik membaca dengan cepat, membaca lambat, membaca dengan tilawah, semuanya bagus. Yang ketiga, memperbanyak zikir dengan doa. Zikir dengan doa, apa aja bentuknya terserah kita. Yang penting malam itu kita tidak membuat kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Semuanya yang kita cari untuk akhirat gitu. Nah, walaupun nanti labanya, bonusnya tetap untuk dunia dulu, baru ke akhirat. Nah, itulah bedanya kita umat Islam dengan umat yang non-Islam. Kalau umat yang non-Islam, dia dibalas kebaikannya di dunia. Kalau kita dua-duanya, fid dunia wal akhirah. Kemudian yang keempat, bersedekah. Ya, bersedekah itu ada dua kebaikan dalam sedekah itu. Yang pertama ada ritual. Ritual berarti sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah. Ibadah sosial. Ya, ibadah sosial berarti interaksi kita antar sesama manusia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah silaturahmi. Menyambung hubungan baik antar sesama kawan, sesama sahabat, kepada keluarga, apalagi kepada keluarga yang ada di rumah kita. Jangan sampai ada yang memutuskan tali silaturahim pada malam itu. Berikutnya adalah tobat nasuha. Nah, ini yang paling penting, ya. Tobat nasuha ini paling diharapkan dari kita semua supaya kita kembali bersih fitrah, kembali ketika kita baru lahir ke dunia. Kemudian memperbanyak iktikaf. Iktikaf tentunya di masjid gitu ya. Kemudian berarti kalau kita di masjid itu jangan melakukan hal-hal yang tidak penting, yang sia-sia. Memang betul-betul ingin mengharapkan ridho Allah. Tentunya kalau kita di masjid, tadi masuk ini sebenarnya ibadah di masjid itu yang pertama adalah penghormatan, berarti sholat tahiyatul masjid. Kita tadi tidak kan? Ya. Nah, untuk pengganti sholat tahiyatul masjid itu diganti dengan tasbih 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Kemudian ditambah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sebagai pengganti karena kita tidak sholat tahiyatul masjid. Itu penghormatan untuk masjid. Nah, Iktikaf. Iktikaf itu apa saja niatnya? Ada nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi munzus ma dumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. Sengaja aku berhenti di dalam masjid dengan tujuan mencari ridha Allah, sunnah karena Allah Ta'ala. Itu pahalanya sangat besar sekali kalau ada ilmunya. Hanya berniat itu saja, walaupun kita duduk 5 menit itu sudah besar pahalanya. Dan terakhir, ibadah yang paling afdal di malam Lailatul Qadar itu adalah umroh. Kan tentunya kita tidak bisa ya. Kita nanti umrah bareng-bareng ya. Kalau bisa umrah bareng-bareng, karena itu yang paling besar pahalanya ketika dikerjakan pada malam Lailatul Qadar. Baik, kita lanjut pertanyaan ketiga Umi. Adakah cara untuk memperkirakan malam Lailatul Qadar akan terjadi? Dari referensi yang sudah kita lihat di beberapa referensi, kita ambil 2 pendapat yang mudah kita pahami. Yang pertama pendapat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan pedoman penentuan turunnya malam Lailatul Qadar itu dilihat dari hari turunnya. Misalnya, kalau turunnya di hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya
tanggal 23 Ramadan. Jika turun di hari Rabu atau hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29 Ramadan. Malamnya maksudnya, 28 berarti masuk malam ke 29. Kalau hari Senin, itu Lailatul Qadarnya malam selikur, atau ada malam selikur, malam 21. Malam 21 ya, itu kalau turunnya kalau puasa pertama kita hari Senin. Tadi ya, kalau puasa kita pertama hari Sabtu, tanggal 23. Kalau puasa kita pertamanya hari Rabu atau hari Ahad, tanggal 29. Kalau puasanya hari Senin, tanggal 21. Kalau puasanya hari Jumat di awalnya atau Selasa, maka turun Lailatul Qadarnya tanggal 27. Jika hari Kamis, itu tanggal 25 Ramadan. Ganjil semua tuh ya. Nah, ini pendapat Imam Al-Ghazali. Ada sedikit perbedaan pendapat dengan Imam Asy-Syadzili. Asy-Syadzili sama seperti ini pendapatnya, tapi bedanya kalau menurut Imam Asy-Syadzili, jika puasa kita mulai hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya turunnya malam tanggal 17 Ramadan. Nah, kita ketahui 17 Ramadan itu adalah malam pertama turunnya Al-Quran. Ini sedikit tambahan ya, perbedaan antara Al-Quran itu kan diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Tapi bedanya, kalau Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang turun langsung dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz itu adalah tempat yang dimana makhluk tidak tahu. Itu yang asli kalam Allah. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada warnanya, tidak ada apa-apa yang tahu, hanya Allah. Diturunkan ke Baitul Izzah itu adalah langit dunia, tempat di mana Allah memuliakan Al-Quran di Baitul Izzah namanya. Tempat yang sangat tersembunyi dan terpelihara. Nah, itu bedanya. Kalau malam nuzulul Quran itu adalah malam di mana wahyu pertama Nabi terima, yaitu wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1. Nah, tuh masih ingat kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal Iqra wa rabbukal allazi 'allamal insana. Nah, sampai di situ itu wahyu pertama turun, itu nuzul Quran. Tapi kalau wahyu Al-Quran diturunkan sekaligus, itu pada malam Lailatul Qadar, itu tambahannya. Nah, kemudian untuk perkiraan turunnya Lailatul Qadar itu tadi hanya 2 pendapat. Mungkin Ibu tambah lagi dengan tanda-tandanya ya. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi ulama di sini menyimpulkan biasanya malam Lailatul Qadar itu sulit kita ketahui, kita tahunya kadang-kadang udah pagi, udah subuh ya, sudah lewat Lailatul Qadarnya. Tapi kalau kita sudah pelajari sekarang, mungkin kita bisa rasakan sendiri nanti. Pokoknya di malam-malam ganjil, itu di atas jam 10 malam, itu kita rasakan. Ada enggak perbedaan dalam hati kita? Tapi dengan amaliyah ya, bukan dengan nonton TikTok. Mungkin kita sedang ngaji ya, atau kita sedang sholat, itu terasa agak lain. Nah, itu perhatikan. Tanda pertama, malam itu terasa hening. Hening, tidak ada bunyi anjing menggonggong, tidak ada kucing memeong, tidak ada bunyi burung ayam tidak ada berkokok. Itu salah satu tanda dicurigai bahwa akan turun Lailatul Qadar. Nah, kalau tanda di pagi harinya, matahari bersinar dengan warna putih saja. Tidak ada warna kuning, warna merahnya. Kenapa? Matahari jadi redup gara-gara kalah sama warna malaikat yang turun pada malam hari itu. Padahal sudah pagi. Pagi itu kan malaikat sudah naik lagi ke langit. Ya, jadi cahaya malaikat yang turun itu membawa berkah ke dunia. Ya, itu tinggal bekasnya, itu aja matahari tidak sanggup menandingi cahayanya. Nah kemudian, ini riwayatnya dari Ubay bin Ka'ab, hadis Rasulullah, hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim ini ya. Kemudian tanda-tanda yang kedua,
itu cuaca adem, nyaman, tidak terlalu panas siangnya, walaupun mataharinya ada, dan tidak terlalu dingin kalaupun hujan gitu. Nah kemudian tidak ada terjadi sesuatu yang menjadi salah paham di antara masyarakat, damai gitu nah di hari itu. Nah itu menandakan malamnya telah turun Lailatul Qadar. Nah untungnya kita umat Islam, meskipun malamnya sudah turun Lailatul Qadar, ibadah kita di siang harinya nilainya sama dengan di malam hari ketika turun Lailatul Qadar. Karena berkahnya sampai ke siangnya gitu. Nah, jadi kita jaga-jaga aja, kalau memang rasanya malam tadi agak beda, ya berdoa saja, berharap saja kepada Allah bahwa tadi malam itu sudah turun Lailatul Qadar dan siangnya kita sambung dengan ibadah dan amaliyah, insya Allah pahalanya sama dengan ibadah kita di malam harinya. Ya mungkin itu saja penjelasan yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa kita realisasikan nanti pada malam Lailatul Qadar, jika kita mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat, dan kita dikaruniai dengan Lailatul Qadar. Orang yang menemui malam Lailatul Qadar itu adalah manusia yang dimuliakan Allah pada malam hari itu. Diangkat derajatnya 1000 derajat daripada manusia yang lain. Cukup itu saja pertanyaan dari kami Umi. Terima kasih banyak atas jawabannya dan Sama-sama. waktu yang Umi sempatkan untuk kami. Kami dari tim Bin Salim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.